Halo para mahasiswa, terutama para Binusian. Selamat datang di video ini. Dan di video ini saya bersama kedua teman saya akan mempresentasikan mengenai Applied Business Statistics, yaitu pertama dari Binus University, Binus Business School, Undergraduate Program Creative Partnership. Nah, setelah ini tentunya kami merupakan berasal dari mahasiswa Binus Bandung. Dan di video ini kami merupakan dari tim 3 yang akan membahas mengenai dua chapter. Yang pertama chapter 5 mengenai Discrete Probability Distribution. Lalu yang selanjutnya chapter 6 yaitu Continuous Probability Distribution. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya Agus Wijaya, lalu ada Kelvin Marcelino dan Leslie Chen yang merupakan anggota dari tim 3 di kelas LB76. Yang pertama merupakan distribusi probabilitas discrete yang akan dijelaskan pengertiannya oleh Leslie Chen. Perkenalkan, saya Leslie Chen. Saya akan memperjelaskan apa itu probabilitas discrete, yaitu suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhitung atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah. Selanjutnya dibahas oleh Kelvin. Oke, sekarang ada variabel acak. Variabel acak dibagi dua, yaitu variabel acak discrete dan variabel acak continue. Yang pertama yaitu variabel acak memiliki pengertian yaitu sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil dari suatu percobaan atau kejadian secara acak dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, sekarang jenisnya yaitu variabel acak discrete, yaitu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Lalu ada variabel acak continue dengan ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai seluruh titik dalam suatu interval. Next. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dari probabilitas discrete ini. Tentunya terbagi menjadi 3, yaitu distribusi binomial, lalu yang kedua distribusi hypergeometrik, dan yang terakhir adalah distribusi Poisson. Kita masuk yang pertama, distribusi binomial, yaitu suatu percobaan di mana pada setiap hasilnya hanya ada dua kemungkinan, yaitu berhasil ataupun gagal dalam pengulangan yang bebas. Jadi kita bebas mau mengulangi berapa kali. Dan tentunya terdapat 4 ciri-ciri dari distribusi binomial ini. Yang pertama adalah percobaan terdiri atas n pengulangan, yang saya tadi bilang bahwa pengulangannya bisa dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kemauan. Lalu yang kedua adalah setiap pengulangan hasilnya berupa berhasil dan gagal sesuai dengan pengertiannya tadi, yaitu cuma ada kedua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama berhasil ataupun gagal. Lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu peluang ini berhasil dilambangkan dengan P kalau jika berhasil, lalu kalau gagal dilambangkan dengan 1 kurang P atau Q. Lalu yang terakhir adalah pengulangan tersebut bersifat saling bebas antara satu sama yang lainnya. Itu merupakan ciri-ciri distribusi peluang binomial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih lambang-lambang yang terdapat di distribusi peluang binomial ini. Nah, tentunya kita bisa lihat sebelah kiri, yaitu P buka kurung X sama dengan X kecil, X besar sama dengan B kali N, X, N, P tutup kurung sama dengan N di bawahnya X tutup kurung P pangkat X kali Q N kurang X, di mana keterangannya kita bisa dilihat samping yang berwarna kuning ini, yaitu N merupakan banyaknya data atau percobaan, lalu X merupakan banyak sukses ataupun banyaknya berhasil dalam perubahan acak X, lalu yang P adalah peluangnya untuk berhasil pada setiap percobaan, dan yang terakhir Q merupakan peluang untuk gagal atau bisa dilambangkan dengan 1 kurang P sesuai dengan apa yang kita tahu tadi mengenai ciri-cirinya pada setiap percobaan. Dan untuk X-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, N dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas nih, apa sih contohnya yang terkait mengenai distribusi binomial. Nah, kita bisa lihat dari sebuah soal di sebelah kanan
sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang, berarti terdapat 2 orang dari total 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Dan apabila ada 12 orang terpilih nih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya yang pergi ke dokter dalam jangka waktu dekat kemarin, yaitu 2 bulan lalu. Oke, kita next. Dan inilah cara-cara yang kita harus ketahui. Yang pertama, N sama dengan 12. Di mana kita dapat bisa 12? Karena 12 orang yang dipilih secara acak. X sama dengan 4 itu didapatkan dari probabilitas 4 yang sesuai dengan pertanyaannya. Lalu yang selanjutnya P sama dengan 2/5, itu kita ambil dari kita ambil 2 orang dari total 5 orang. Lalu Q sama dengan 3/5, kita ambil juga dari 3 orang dari total 5 orang. Lalu selanjutnya inilah cara-caranya, formulanya P buka kurung X, N tutup kurung. Nah, inilah formulanya, N per N kurang X kali X kali P pangkat X kali Q N kurang X. Nah, langsung kita masukin nih sesuai dengan apa yang udah kita catat poin-poinnya. P buka kurung X, X-nya kita masukin 4 sesuai dengan apa yang poin udah kita tulis. Lalu N-nya 12, langsung kita masukin 12, berarti P 4,12 sama dengan N-nya kita masuk lagi 12 per 8 tanda seru 4 kali 2/5 pangkat 4 kali 3/5 pangkat 8, dan hasilnya tentunya dalam bentuk desimal 0,213. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kelvin, mengenai distribusi hypergeometrik. Oke, sekarang distribusi hypergeometrik yaitu menggunakan variabel diskrit dengan 2 kejadian yang berkomplement atau dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian. Lalu sifat distribusi peluang binom hypergeometrik yaitu sampel acak berukuran N yang diambil tanpa pengembalian dari N benda. Lalu sebanyak K min benda dapat diberi nama sukses dan sisanya N min K diberi nama gagal. Next. Nah, ini yaitu contoh dari peluang hypergeometri dilambangkan dengan H buka kurung X, N besar, N kecil, lalu K. Seberangan KX buka kurung N min K per N min X per N besar dan N kecil. Untuk X dengan 0,1, 2, 3, dan N. Lalu ada keterangannya di sini. N besar yaitu untuk ukuran populasi, N kecil untuk ukuran contoh acak, K kecil untuk banyaknya penyekatan atau kelas, dan X yaitu banyaknya keberhasilan. Nah, sekarang yaitu contoh dari distribusi hypergeometrik. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Nah, jika dari dalam tersebut diambil 2 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Terdapat yang pertama A, 1 bola berwarna merah, yang B, 2 bola berwarna merah, dan yang C, tidak ada bola berwarna merah. Next. Nah, berikut adalah jawaban dari soal yang tadi barusan kita buka. Dari soal tersebut diketahui N besar sama dengan 7, K sama dengan 3, dan N sama dengan 2. Dengan demikian, maka soal pertanyaan pertama yaitu 1 bola berwarna merah bisa kita lihat dari P buka kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan K X kurung buka N min K dan N min X per N besar dan N kecil. Lalu P kurung buka X sama dengan 1 didapat dari X kecil sama dengan 1. Lalu sama dengan K itu dari 2, X kecil itu 1, N besar itu 7, K kecil itu 3, N kecil itu 2, X kecil itu 1 per N besarnya 7 dan N kecilnya 3.
lalu ketemu hasil 2 kali 10 per 35, yaitu 20 per 35. Nah, soal pertanyaan kedua itu dua bola berwarna merah. Bisa kita cari dengan P kurung X sama dengan 2, yang berarti 2 per 2, 7 kurang 3, dan 2 min 2 per 7, 3. Didapat jadi 1 kali 5 per 35, yaitu 5 per 35, dan yang C itu tidak ada warna merah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, itu Destri. Baik, saya akan menjelaskan distribusi Poisson. Suatu distribusi untuk peristiwa probabilitas yang kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu, dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. Berikut adalah ciri-ciri distribusi peluang Poisson. Yang pertama adalah banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu. Yang kedua, tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada selang waktu atau daerah lain yang terpisah. Berikut adalah distribusi peluang Poisson yang dilambangkan dengan P kali X titik koma mu tutup kurung sama dengan E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Untuk X sama dengan 0,1,2,3 dan seterusnya. Untuk informasi, rumus yang dibawa adalah keterbalikan dari X dan Y. Sebagai keterangan berikut, X atau Y adalah banyak keberhasilan dalam perubahan X. Mu sama dengan rata-rata banyak sukses yang terjadi per satuan waktu. E sama dengan 2,71828. Next. Berikut adalah salah satu contoh kasus yang bisa dijadikan contoh untuk bisa kita selesaikan. Diketahui probabilitas terjadinya shock imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005. Kalau di suatu kota jumlah orang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, maka pertanyaannya, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Mu sama dengan lambda sama dengan N kali P sama dengan 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2. P kali X sama dengan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2,71828 pangkat minus 2 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 0,1804. Nah, selanjutnya kita masuk ke chapter yang kedua nih, yaitu chapter 6, yaitu distribusi probabilitas berkelanjutan. Dan tentunya distribusi probabilitas berkelanjutan ini memiliki pengertian di mana distribusi persegi panjang yang menggambarkan percobaan di mana terdapat hasil yang terletak di antara batas-batas tertentu A dan B yang merupakan nilai minimum dan maksimum. Dan terdapat juga nilai yang diharapkan dari distribusi ini adalah E kali X sama dengan 1/2 kali A tambah B. Dan tak lupa juga terdapat 3 jenis sesuai dengan distribusi probabilitas berkelanjutan ini. Yang pertama distribusi uniform, yang kedua distribusi normal atau sering disebut dengan Gaussian, yang lalu yang ketiga distribusi eksponensial. Kita masuk yang ke pertama, yaitu distribusi uniform nih. Nah, distribusi uniform ini memiliki nilai yang probabilitasnya proporsional terhadap panjang intervalnya. Nah, kita bisa lihat dari fungsinya dalam bentuk formula ini, F buka kurung kali X tutup kurung sama dengan 1 per B kurang A. Dan untuk A khususnya harus kurang sama dengan X dan juga kurang sama dengan B. Dan untuk X lainnya lalu harus 0, di mana A sama dengan batas bawah interval, kemudian B yaitu sebaliknya batas atas interval. Setelah itu kita jadi tahu nih gimana sih cara menghitungnya distribusi uniform ini. Yang pertama ada contohnya densitas uniformnya 0,5.
Kita buat nih F kali X-nya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama 1/5 untuk 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Dan yang kedua 0. Lalu ada EX-nya juga, jadi menjadi 2,5. Nah, kita lihat ke gambar di sebelah kiri bawah itu terdapat kotak di mana terdapat total luas area F kali X-nya sama dengan 1/5 kali 5. 5 sama 5-nya kita coret jadi 1. Dan terakhir yaitu luas area di bawah F kali X-nya nih, ada di bawahnya nih yang kita lihat bisa di aksiran ini. Itu intervalnya 1 sampai 3 sama dengan P kali satunya harus kurang sama dengan X dan juga X-nya harus kurang sama dengan 3. Menjadi 2 kali 1/5. Jadi hasilnya adalah 2/5. Dan lalu ini merupakan contoh lainnya yang berwarna merah asiran itu, dan di bawahnya kita bisa lihat distribusi uniform kontinu ini terdapat formula lagi, yaitu P kali X1, X kecil ya, kurang dari X besar kurang dari X2 sama dengan interval X2 interval X1 1/B kurang A kali Dx. Nah, ini merupakan contoh dari probabilitas uniform. Nah, yang pertama yaitu sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Dan misalnya X adalah perubahan acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Kita harus diminta tentukan nih, dan dua pertanyaan, yaitu tentukan fungsi densitas peluang dari X. Lalu yang kedua, tentukan peluang suatu rapat yang berlangsung 3 jam ataupun lebih. Nah, kita bisa lihat nih jawabannya. Caranya yang pertama adalah A sama dengan 0. Kenapa 0? Karena itu merupakan sesuai dengan soal. Lalu B sama dengan 4. Itu kita bisa lihat dari dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Jadi kita bulatkan aja menjadi 4. Sehingga fx-nya sama dengan 1/4, jadi 0 kurang sama dengan X kurang sama dengan 4. Jadi antara 0 sampai 4 itu terdapat angkanya terdapat 4 totalnya, lalu juga 0 X lainnya. Lalu yang ke B nih, nah B itu X lebih besar sama dengan 3, dimana kita harus buat integralnya, yaitu atas 4 bawah 3 dikali 1/4 dx sama dengan 1/4 X. Nah, X nya menjadi 2 nih, X sama dengan 4, X sama dengan 3. Sesuai dengan soal yang B, diminta untuk rapat yang berlangsung 3 jam atau lebih, berarti antara 3 jam sampai 4 jam. Menjadi 4/4 kurang 3/4, jadi hasilnya 1/4. Nah, kemudian untuk distribusi normal akan dijelaskan oleh Kelvin, rekan saya. Oke, selanjutnya distribusi normal, yaitu bisa disebut juga dengan distribusi Gauss, merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Nah, distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Nah, sekarang ciri-cirinya distribusi normal. Yang pertama yaitu mempunyai satu puncak atau unimodal. Yang kedua berbentuk simetris dengan menyerupai lonceng hingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. Dan yang ketiga yaitu normal dibentuk dengan n besar yang tak terhingga. Nah, berikut contoh soal. Sebuah contoh soalnya yaitu dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Nah, rata-rata dari hasil ujian itu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Nah, jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Nah, berikut perhitungannya berdasarkan contoh soal yang tadi. Diperoleh informasi mu sama dengan 70, I-nya sama dengan 10, X sama dengan 85. Nah, akan ditentukan dengan memakai rumus Z kali X lebih besar dari 85. Nah, Z sama dengan 85 minus 70 per 10
akan mendapatkan hasil yaitu 15/10 yaitu 1,5. Nah, nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332 sehingga Z kali X sama lebih besar dari 85 yaitu 1 min Z kali X lebih kecil daripada 85. Nah, lalu Z kali X lebih besar dari 85 sama dengan 1 dikurang 0,9332. Didapat dari mana? Didapat dari Z kali X lebih kecil dari 85. Nah, lalu dihitung dari 1 kurang 0,9332 muncul hasil yaitu 0,0668 yang dipersenkan menjadi 6,68%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Oke, saya akan menjelaskan distribusi eksponensial. Distribusi kontinu yang merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma. Distribusi eksponensial ini memainkan peranan penting dalam teori antrian dan teori keandalan atau reliabilitas. Distribusi ini digunakan untuk memodelkan jumlahan waktu hingga kemunculan suatu event tertentu atau memodelkan waktu di antara event-event yang saling independen. Berikut adalah ciri-ciri distribusi peluang eksponensial. Yang pertama, kurva dari distribusi eksponensial ini memiliki ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Yang kedua, mempunyai nilai variasi, nilai mean, serta standar defisi yang sama dengan rata-rata. Distribusi peluang eksponensial dilambangkan dengan sebagai berikut. P kali X lebih besar sama dengan X0 sama dengan 1 kurang E pangkat minus lambda X0. Sebagai keterangan, X sama dengan interval rata-rata, lambda sama dengan parameter rata-rata, X0 sama dengan rata-rata sampel yang ditanyakan. Selanjutnya X sama dengan 2,71828. Berikut kami menyediakan salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh dari distribusi eksponensial yang bisa kita selesaikan. Yang pertama yaitu toko kue A Cake tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial, sehingga eksponensial ini meningkat dari biasanya menjadi 8,4/35 menit. Jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih. Berikut penyelesaian dari kasus sebelumnya. Diketahui X0 sama dengan 8 menit, lambda sama dengan 8,4 dibagi 35 menit sama dengan 0,24 per menit. Ditanyakan, P kali X lebih besar sama dengan 8 menit. Maka kita selesaikan. Yang pertama kita masukkan rumusnya dulu, yaitu P kali X lebih besar sama dengan X0 sama dengan 1 kurang E pangkat minus lambda X0. P kali X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat minus 0,24 kali 8. P kali X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 1 kurang 2,71828 pangkat minus 1,92, maka hasilnya adalah 0,85. Maka P kali X lebih besar sama dengan 8 sama dengan 0,85. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 dari kelas LD76 semester 2 mata kuliah Applied Physics Statistik. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye, salam Binus ya.